Bapak Ibu Saudara, kita sudah naik dari level ke level. Kita percaya new level, new blessing, ya, new level, new ministry, new doors, ya. Akan ada banyak perkara-perkara yang Tuhan akan terus tambahkan, sebab Tuhan itu setia. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita kapasitas untuk kita menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi kemuliaan namanya. Jadi kapasitas itu selalu diikuti dengan pelayanan atau tanggung jawab yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Waktu kita terus belajar seperti kitab Timotius berkata, belajarlah supaya engkau kelihatan approve di hadapan Tuhan, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita terus belajar, mempersiapkan diri, maka kita percaya Tuhan akan memperlebar, menambahkan kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Katakan amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aduh Pak, saya cuma klik di sini, saya nyatet, saya dengarkan, seakan-akan orang nggak peduli. Bahkan mungkin keluarga saya bilang, kok Samsung aja, kok wisuda terus toh tiap bulan gitu ya. Kok mau jadi apa kamu wisuda terus? Mungkin orang merendahkan kita atau seakan-akan kita nggak melakukan apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah, surga mencatatnya. Tuhan mencatatnya. Dia guru, dia rektor, dia raja di atas segala raja. Oleh sebab itu tepat pada waktunya. Nanti pasti saya percaya ada promosi, ada perkara yang dahsyat yang Tuhan akan percayakan dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi terus semangat, jangan pudar, terus on fire, karena waktu kita belajar, maka Tuhan akan mempersiapkan kita kepada perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan membawa kita ke season yang baru dalam hidup kita. Nah, beberapa saat lagi kita akan masuk dalam Pedalet, ya, saudara, open door, ya, open door. Nah, saya percaya waiting upon the Lord itu bukan hanya cuma berdoa atau yang sudah disampaikan itu pasif, tetapi saya juga percaya waiting upon the Lord itu aktif, berdoa mencari wajah, termasuk belajar. Haleluya. Ya, jadi belajar ini adalah form waiting upon the Lord, ya. Sebelum posisi itu, sebelum pelayanan yang baru itu, sebelum beberapa, saya percaya ada promosi yang Tuhan berikan, yang kita harus lakukan adalah mempersiapkan diri, termasuk kita belajar menjadi leaders, pemimpin yang baik. Seperti minggu lalu Pastor Tim sampaikan, at least kita menjadi pemimpin bagi keluarga kita, atau at least kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Mulai jadwal belajarnya saudara atur jadwal saat teduhnya, saat refleksinya, baca firman, saudara mulai organize dengan baik. Guess what? Nanti saudara akan dipercayakan untuk mengatur mungkin 1, 2, 3 orang, saudara akan memuridkan 1, 2, 3 orang. Waktu saudara mengatur dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan lagi jiwa-jiwa yang lebih banyak. Saya masih ingat dulu waktu remaja, saudara-saudara, ada kakak pembina rohani berkata begini, gimana kamu bisa dipercaya untuk mengatur jiwa-jiwa atau mengembangkan jiwa-jiwa kalau kamu aja ngatur kamarmu nggak bisa, gitu ya saudara. Jadi banyak orang berkata, oh kamar berantakan nggak apa-apa lah, baju berantakan lah nggak apa-apa lah, tapi yang penting kan di mimbar powerful, di mimbar itu diurapi. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Saudara, dimulai dari kamar saudara. You have to be a great manager of your room. Engkau harus menjadi great manager of your house. Ya saudara-saudara, gimana kalau kamarnya berantakan, baju di mana-mana, makanan kue di, gimana Tuhan mau hadir dalam hidup kita, ya saudara-saudara. Jadi dimulai dari kloset kita dulu, dimulai dari kehidupan pribadi kita dulu, hati kita dulu, yang kita manage, ya.
Seorang leader itu dimulai dari small thing. Leader yang berasal dari small thing. Bagaimana dia memanage kamarnya, kemudian memanage rumahnya, kemudian memanage keuangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami di Amerika ada organisasi yang mengorden kami, dia ngomong begini, kalau sampai pastor itu punya utang atau namanya bankruptcy, nggak bisa bayar, nggak layak jadi pastor. Karena apa? Dia sendiri nggak bisa manage keuangannya. Gimana nanti kalau manage keuangan gereja bisa amburadul, saudara-saudara. Ya, jadi dimulai dari memanage emosional kita, memanage keuangan kita, dimulai dari diri kita waktu kita menjadi good leader to ourselves. Waktu kita menjadi good leaders to our family, saat kita menjadi leader yang baik untuk diri kita, untuk family kita, saya percaya kita semua di sini 88 peserta akan dipercayakan next level bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya belum mengembalakan kul, saya nggak dipercayakan mengembalakan youth atau belum ada cabang ranting. It's okay. Mari kita mulai dari manage ourselves dulu, manage our family dulu, manage diri kita. Dan waktu saudara saat teduhnya udah bagus, ya kesehatan dan sebagainya, keuangan diri kita, kamar rumah kita bagus, saya percaya nanti Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, di dalam level kepemimpinan, ya ini saya nggak pernah janjian sama Bu Indri, atau saudara mungkin Bu Indri nggak pernah ngomong sama saya, selalu ada level. Mungkin orang berkata, Pak pakai level-level kok kayaknya gimana ya, level 1, level 2, kok kayaknya hidup kita di level-levelin gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita pingin ada perkara-perkara yang lebih lagi, mau enggak mau kita harus next level bersama dengan Tuhan. Artinya pelajarannya ditambahin lagi, ya. Artinya bebannya ditambahin lagi supaya kita di-stretch, ya, diperlebar, ya, diperlebar. Saudara pernah jadi ketua kelas SD sama dengan ketua kelas SMP? Saya mungkin nggak sama. Atau sama dengan ketua kelas yang ada di kampus? Beda, saudara. Pasti ada next level, ada perkara yang baru, yang baru, yang baru. Nah, saya sharing saja, nanti setelah itu mungkin istri saya akan nyambung kesaksian. Nah, saudara, di kelas kami oleh kemurahan Tuhan, saya sedang sekolah gitu ya, saudara. Dan jujur kita belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kalau maaf ya, saya sharing ini bukan untuk sombong, bukan untuk apa dan sebagainya, enggak. Untuk kita menggembalakan 100 orang ke bawah atau 70-80 tahun orang ke bawah, itu sistemnya beda, Bapak Ibu Saudara. Dengan kita mengembalakan 200 orang ke atas. Saudara mungkin kayaknya arogan karena kadang kita orang karismatik berkata, oh sama aja Pak ngembalakan 50-500. Betul, hati kita, motivasi kita, fisik kita, kerendahan hati kita harus tetap sama. Tetapi cara memanage, kita kan bicara leadership kan Bapak Ibu Saudara. Cara memanage, cara mengatur administrasi, cara mengorganize, cara membentuk tim, cara evaluasi, cara budgeting, cara apapun itu akan berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Contoh ini, begitu kita memanage 50-70 orang, kita bisa, di dalam bahasa ilmiah, kita bisa pakai namanya family oriented church, ya. Pokoknya ngumpul-ngumpul wes bareng-bareng, ayo gitu ya. Saudara, biasanya satu dengan yang lain, ya guyo bareng-bareng, ayo makan sama-sama, ayo minum sama-sama gitu ya. Ayo jalan-jalan sama-sama. It's working. Itu bagus. Karena di bawah 70 jiwa itu namanya family oriented church, satu dengan yang lain itu dekat sekali, seperti keluarga. Bahkan saya pernah melihat ini satu keluarga saudara kumpul dengan cucu, anak semua, kompleks satu gereja 60 orang saudara. Dan pastornya dipanggil datang untuk di-hire di sana. Nah, itu betul-betul close oriented. Ini Galindo di bukunya ngomong begitu. Jadi karakteristik dari
Family oriented church itu wis pokoknya gini bahasa Jawanya, mangan ndak mangan sementing ngumpul ya. Pokoknya dekat, semua dekat gitu loh. Nah, maaf, begitu sudah melebihi 150, nggak bisa saudara bareng-bareng ke sana, bareng-bareng ini. Pasti ada yang punya anak lah, ada yang youth lah, ada yang sekolah lah, ada yang bisnis. Maka cara model leadership-nya akan berbeda. Nah, kalau nanti jemaat sudah 500 atau 1000, beda lagi saudara-saudara. Maka akan ada staff-staff, ada pemimpin-pemimpin yang di bawah yang digembalakan. Satu leader tidak akan bisa mengembalakan lebih dari 100 orang. Maka butuh orang-orang atau staff-staff atau pemimpin-pemimpin yang lain yang dia gembalakan dengan baik, sehingga gembala ini akan menggembalakan jiwa-jiwa lebih baik lagi. Kesimpulannya ceritanya begini, saudara. Kita percaya waktu kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita belajar di tempat ini, nanti Tuhan akan memberikan level-level, akan memberikan promosi-promosi. Nggak usah tanya sama Tuhan, kapan Tuhan promosinya? Atau gimana? Setia saja belajar. Fokus kita belajar mempersiapkan diri, fokus kita melakukan yang terbaik, dan saya percaya nanti tiba-tiba Tuhan akan memberikan promosi, tiba-tiba Tuhan akan mengirimkan murid-murid, tiba-tiba Tuhan akan memberikan tuaian yang dahsyat, yang luar biasa. Belajar terus, semangat terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Demikian Bu Indri, apa langsung kita kesaksian atau Bu Indri? Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa orang. Pesan dari sponsor biasanya singkat, padat, jelas, urapan. Haleluya. Saya panggil Ibu Diliana Wiko. Apakah ada hambanya di sini? Boleh Oke, Ibu silakan. Oh, ini dokter dari Malang, Ibu dokter, Malang, silakan. Ibu Gembala Malang ini. Ibu Gembala dari Malang. Oke, silakan. Wah, satu kehormatan bagi saya. Salam semua. Salam semua. Bisa dengar? Ya, bisa Bu. Shalom. Ya. Satu kehormatan bagi saya, tadi siang Pak John WA saya bilang saya bersedia. Setelah itu saya mulai doakan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Karena buat saya selama mengikuti Miracle Institute, saya mulai ikut itu tanggal 30 Maret tahun 2023. Waktu itu kelasnya Greater Capacity, artinya memperbesar kapasitas kita. Itulah yang mula-mula saya ikuti. Saya dipercaya mengembalakan di Miracle Malang itu 1 Agustus 2022. Jadi genap kira-kira setahun lebih sedikit ya. Dan ketika mengikuti kelas ini, awalnya biasa-biasa. Tapi semakin saya ikut, semakin banyak hal yang belum saya tahu. Dan itu membuat hati saya semakin ingin belajar banyak. Kemudian waktu kelas, kalau nggak salah saya Pastor Yosef yang sampaikan tentang check up, spiritual check up. Kemudian Ibu Indri ngajarkan tentang pemulihan hati, pemulihan pikiran. Saya mulai bertanya-tanya, Tuhan, selama ini hidup saya ini seperti memakai topeng. Orang tidak tahu dalam saya ini sebenarnya masih tersimpan yang Ibu Indri cerita itu gunung es yang 88% itu. Tapi saya bilang, Tuhan, tolong saya untuk saya bisa Kau pulihkan. Apa yang tidak beres tolong tunjukkan. Saya mau mendekat kepadamu karena terus terang selama ini walaupun saya memegang satu pengembalaan, saya bukan merasa saya gembalanya. Karena selama ini suami saya semua yang mengelola. Suami saya itu boleh dibilang ya sedikit otoriter ya. Jadi saya itu hampir tidak pernah punya suara. Jadi saya hanya mengikut ya. Dan yang dilawat Tuhan pertama itu ya suami saya. Kalau saya hanya mengikut, belajar. Tapi sebenarnya saya sepertinya
menipu diri saya sendiri. Apa benar ini saya yang mengembalakan gitu. Sampai setelah saya belajar tentang pemulihan hati, pemulihan pikiran, belajar tentang leadership, saya baru menyadari, apalagi setelah mengisi kuesioner karunia itu apa, saya baru menyadari, oh memang Tuhan memilih saya, tapi saya harus dipulihkan dulu supaya saya bisa memimpin gereja yang Tuhan percayakan ini gitu. Sampai satu ketika suami saya datang kepada saya, "Ma, aku mau minta maaf," katanya. Selama ini boleh dibilang hampir selama perkawinan kami yang hampir 40 tahun, hampir tidak pernah dia minta maaf. Kali itu dia minta maaf. Bahkan sampai saya sampai seperti disambar petir ya. Saya tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Saya hanya diam karena selama ini berkali-kali saya disakiti dan saya mengalami yang namanya kepahitan-kepahitan. Saya mengampuni, memaafkan itu sudah nggak tahu berapa puluh kali. Sampai satu saat mungkin kalau nggak salah saya 2-3 bulan lalu, dia minta maaf sampai sama saya, dia katakan gini, "Tolong doakan saya nggak bisa ini, saya minta maaf," dia bilang. Dia sudah melakukan kebohongan yang menurut saya ya nggak enak lah gitu. Saya bilang, "Saya nggak bisa doakan," saya bilang gitu. Tapi kemudian Roh Kudus bicara kepada saya, "Kalau kamu mau dipulihkan, berarti kamu harus memaafkan lagi." Sampai akhirnya saya nggak bisa bilang bagaimana ya, dengan air mata yang berlinang-linang, akhirnya saya tumpang tangan, saya doakan suami saya, Tuhan Yesus pulihkan. Setelah itu saya merasa satu gunung es yang di bawah alam sadar saya itu keluar. Saya merasakan satu kelegaan yang luar biasa. Dan hubungan perkawinan kami dipulihkan. Itu yang membuat hati saya begitu bersuka cita. Dan apalagi kemarin saya ikut kelas namanya Personal Daily Relationship with God. Itu buat saya satu hal yang selama ini saya mungkin belum pernah alami. Terus terang saya untuk menangis pun sebelumnya saya sudah tidak bisa menangis lagi. Karena mungkin kepahitan itu sudah terlalu banyak dan saya menutupi semuanya dan saya merasa seperti ada topeng gitu. Tapi sekarang saya merasakan satu kelegaan dengan personal daily relationship with God yang saya mulai bangun ulang. Saya merasakan hidup saya seperti baru lagi. Dan saya mulai melihat jiwa-jiwa baru yang dihantar Tuhan. Mereka katakan, "Bu, saya mau ikut melayani di gereja Ibu, tapi tahun depan ya Bu, saya ngantar anak saya dulu ke Kalimantan." Saya pikir, oh Tuhan terima kasih. Tuhan mulai menghantarkan orang-orang baru untuk ikut bersama dengan kami melayani di gereja Miracle Service Malang. Walaupun sebelumnya ada tantangan, beberapa orang pekerja keluar karena mereka tidak sepaham katanya dengan pelayanan kita. Jadi itu yang saya bersyukur bahwa Tuhan tidak salah memilih. Walaupun saya bejana yang rusak, tapi Tuhan tidak membiarkan saya. Dia membentuk kembali menjadi bejana yang sesuai dengan yang Tuhan mau, dan saya percaya bejana itu begitu indah di hadapan Tuhan. Itulah yang sedikit yang bisa saya saksikan. Saya terima kasih buat Pastor Indri, Pastor Tim, Pastor Yosef, Pastor Benny, Pastor Lia, semua yang sudah mengajar di Miracle Institute ini. Saya belajar lebih rendah hati lagi, karena saya tahu Tuhan mau memakai saya, bukan karena saya bisa, tapi Dia melihat hati saya mau dibentuk menjadi bejana menurut yang Tuhan mau. Terima kasih. Wow, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow, saya jadi terjamah, saudara, karena kita nggak pernah berpikir bahwa Miracle Institute membawa pemulihan keluarga. Wow, ini luar biasa ini. Ya. Haleluya. Haleluya. Ibu, kita percaya waktu ada pemulihan pasti ada breakthrough dalam pelayanan. Waktu leaders win, everybody wins. Haleluya. Nomor 2, Bu, saya percaya bahwa
behind a great man, there is a great woman. Ya, jadi saya percaya kalau Bapak dipakai luar biasa karena doa-doanya Ibu Deliana. Terus yang ketiga, yang terakhir nih, saya janji yang terakhir. A great leaders is a great follower. Ya, waktu kita menjadi a great followers, kita percaya kita dipersiapkan menjadi great leader. Kalau saudara nggak pernah menjadi follower, tiba-tiba ingin jadi great leaders, nggak bisa, saudara. Hukumnya selalu great leaders is a great followers. Mungkin Pastor Tim mau nambahin atau nanti saja? Saya nambahin untuk kesaksian dari Malang. Jadi Bapak Ibu, saya waktu serah terima pengembaraan di Malang, saya tuh datang dan nginap di rumahnya Pak Simon Purba ini dan Bu Dr. Deliana Weko ini. Jadi saya hanya menyaksikan, saya tidak nginep di hotel, sengaja nginep di rumah Bapak Ibu ini. Dan kesaksiannya memang hidup. Jadi prakteknya itu praktek murni pelayanan. Bapak Ibu juga menghidupi firman, anak-anaknya. Jadi Pastor Benny bisa nanti bantu sharing atau ngajar yang akan datang, karena memang semua kita akan bertumbuh. Mungkin buat Miracle Institute di Jawa Timur atau bagaimana, Pastor Benny tolong diatur. Yang pasti semua kita terus bertumbuh bersama. Angkat jempol, saya serahkan ke Pastor Benny. Thank you. Baik, Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita langsung right on the spot berdoa untuk Ibu Deliana Weko dan penggembalaan yang ada di GBI Miracle Service di Malang. Kami mengangkat tangan. Terima kasih buat breakthrough. Terima kasih buat terobosan. Terima kasih buat hati yang dipulihkan. Kami percaya minggu-minggu ini akan terjadi lawatan yang dahsyat. Dan kami janji untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Pakai terus hamba-Mu dengan dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Maaf, saya belajar ada beberapa guru karismatik di sekolah kami, begitu ada sesuatu sekolahnya langsung di stop. Doa dulu. Nah, kita mau sensitif sama Holy Spirit. Jika ada something, kita stop sebentar, kita doa sama-sama. Yang setuju angkat jempolnya. Amin. Baik, berikutnya kita akan lanjut dari Malang ke ujung Indonesia bagian barat, Pulau Nias. Wow, luar biasa nih dari Pulau Nias. Ibu Titi, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ibu Titi ada, boleh kesaksian singkat, padat, jelas, dan urapan. Mohon di spotlight. Ibu Titi, apakah ada panitia? Nah, ini Ibu Titi sebuah. Ya. Shalom Pak Benny, Pastor Benny. Bisa dengar suara saya ya? Bisa ya? Bisa. Silakan Bu. Ya, shalom Bu Indri, shalom Pak Tim, Pak Benny, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kesaksian malam ini. Ya, pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Titi Zebua dari bulan Februari tahun 2021, kami sekeluarga pindah ke Nias, yang sebelumnya kami ada di Jakarta, tepatnya di Bintaro. Dan oleh perkenanan Tuhan, kami di sini di Gunung Sitoli, kami tinggal di Gunung Sitoli di sini. Tuhan tuntun kami untuk merintis gereja di sini. Dan kebetulan kami dari Rainu 1E yang diketuai oleh Ko Benny Gunawan. Bu Indri sama Pak Tim pasti kenal ya. Dan kami buka cabang di sini, cabang dari Rainu 1E. Tuhan kasih nama yaitu GBI Eneas. Dan sekarang udah 1 tahun sih, kemarin bulan Agustus kita ulang tahun gereja kita yang pertama gitu. Puji Tuhan. Dan sebelum itu juga, sebelum kami pindah ke Nias, memang kami ada yayasan di sini di Nias, yaitu kami ada panti asuhan namanya Rumah Kasih Eneas, dan ada komunitas generasi muda Nias juga. Kita berikan nama Next Gen Nias Bangkit. Dan sampai saat ini masih berlanjut. Ya, begitu aja perkenalan dari saya, Bapak Ibu.
Dan terus terang saya sangat diberkati oleh kelas mentoring leadership dari level 1 sampai 3. Ya, sebelumnya juga saya udah ikut gitu di doa fajar sebelum sudah mulai rutin kami ada doa fajar di Next Genius Bangkit, saya selalu ikut gitu. Bahkan di kelas profetik, bahkan sebelum online dulu waktu saya dan suami masih pelayan di GBI Bintaro House, Ibu Indri sering kami undang dulu di gereja kami, dan itu saya udah seneng sih dengar Bu Indri kalau mengajar gitu berapi-api semangat, dan itu sangat membakar roh kita gitu. Dan makanya saya puji Tuhan banget, walaupun kami ada di Nias tapi kami bisa terhubung dengan seperti ini, itu suatu hal yang luar biasa menurut saya dan nggak boleh disia-siakan gitu. Ya, banyak hal yang saya dapatkan selama ikut mentoring leadership ini dari level 1 sampai level 3 ya. Dan khususnya ada beberapa yang terkesan sama saya, yaitu Bu Indri selalu ngomong begini, saat teduh kita itu sebagai pelayan Tuhan itu harus konsisten. Habis itu minta terus Tuhan pertajam telinga rohani kita untuk mendengar tuntunan Tuhan tuh setiap pagi, setiap hari. Habis itu satu lagi yang nggak pernah saya lupakan dan setiap hari saya lakukan, yaitu jangan biarkan kita itu bocor gitu. Jangan ada yang bocor dalam diri kita. Jangan buka celah. Dan saya juga mengajar ini sama anak-anak yang penjaga menara doa Eneas juga, supaya nggak boleh bocor ya. Jadi ada celah sedikit langsung tutup, jangan sampai buka celah sedikit lalu iblis sudah masuk, kita bingung gitu, kenapa begini, padahal rupanya ada salah satu yang buka celah dan kita semuanya bingung gitu. Jadi itu sangat maksudnya pelajaran ini sangat bisa dipraktikkan secara nyata gitu, bukan hanya sekedar teori aja tapi praktikal langsung. Nah, habis itu saya juga sangat diberkati dengan materi-materi terlebih-lebih kesaksian ya, khususnya kesaksian dari Pastor Benny dan Pastor Lia gitu di Philadelphia. Itu sangat memberkati saya dan menguatkan, bahkan mengkonfirmasi kami juga di pelayanan di sini gitu. Pastor Benny selalu cerita gitu ya. Kalau di Indonesia ini, di kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya atau di mana, gembala itu ya khusus untuk hal-hal rohani gitu, memberikan makan jemaat rohani. Tetapi di Philadelphia bukan hanya hal rohani, bahkan ngantar oma-oma ke rumah sakit, cari pekerjaan, jemput dari bandara, bahkan kalau ada surat-surat yang enggak itu diurus juga. Saya itu sangat menguatkan dan mengkonfirmasi kepada saya, karena di sini juga kami seperti itu. Kami gembala di sini bukan hanya khotbah setiap minggu lalu pimpin doa, tetapi kami urusan pribadi jemaat juga kami urusin, seperti mereka ada keluarga di sini berantem, di sini kan suka ini yang memperebutkan tanah gitu ya, tanah warisan keluarga, ada yang udah dapat tapi mau lagi gitu. Akhirnya berantem, mabuk, lalu mereka ngadukan adiknya ke polisi, dan itu akhirnya setelah mereka ngadu baru ke kita gitu. Dan akhirnya saya dan suami ini mereka bahwa itu nggak boleh. Lalu akhirnya kita juga yang akan ke polisi untuk mencabut perkara. Lalu yang nggak ada KTP, ada yang nggak ada KTP sampai umur 17 tahun ya kita urus. Lalu BPJS, pokoknya banyak lah. Dan bukan hanya itu, karena kita juga dalam membuka gereja ini, kita dapat rema dari Paniko waktu kita dengar di MDPJ, waktu Tuhan tanya sama Paniko, Niko, kamu mau gereja ini dikenal sebagai gereja apa? Lalu Paniko jawab, saya mau gereja ini dikenal sebagai gereja yang memperhatikan orang-orang miskin. Dan nggak tahu kenapa saya dan suami saya waktu dengar itu di MDPJ, di SICC, lalu langsung bergandengan tangan, dan kami langsung dapat rema dari Tuhan bahwa inilah kita gitu. Jadi di Nias ini waktu kami menjangkau jiwa-jiwa, kami menjangkau yang nggak pernah ke gereja, sekalipun di KTP mereka Kristen tapi nggak ke gereja. Kenapa? Karena mereka pendatang dari kampung, mereka ke Gunung Soli ini bekerja sebagai nelayan, tukang. Lalu nggak ada yang datangin mereka, nggak ada yang pedulikan mereka. Ada juga yang miskin karena nggak ada sepatunya, malu kalau ke gereja, nggak ada baju bagus gitu, nggak ada kolektor, dan itu kami jangkau. Ada juga yang nggak ada kendaraan, lalu kami bilang kami akan jemput kok pakai mobil, nanti supir nanti akan ke sana, nanti kamu tunggu gitu. Akhirnya kita
jemaat kita ada yang kita antar jemput setiap hari Minggu, bahkan kalau mereka ke Menara Doa, mereka telepon mau ke Menara Doa tapi nggak ada kendaraan, oke kita jemput lalu kita antar lagi, bahkan sebelum pulang kita kasih makan. Dan memang nggak gampang sih, makanya saya bilang saya sangat terberkati dengan kesaksian Pastor Benny dan Pastor Lia gitu, gak gampang. Ada orang yang ngejek-ngejek juga, bahkan ada yang bilang begini, ih sama jemaat gitu di kompor-komporin, dipanah-panasin, ih gembala macam apa gembalamu itu, ini gembala gila ini, mana ada gembala yang antar jemput jemaat, ini mah baru ada di Nias ini gembala macam apa antar jemput jemaat. Habis itu udah itu ini lagi setelah selesai ibadah ada fellowship lah, minum lah, makan lah. Lalu puji Tuhan itu jemaat kita sabar gitu. Akhirnya kita bilang doakan aja. Akhirnya satu persatu orang yang ngejek itu datang, mulanya malu-malu, tetapi karena kita welcome sama mereka, akhirnya Haleluya. dan itulah Wow. jemaat semakin bertambah juga. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Pak Tim, Bu Indri, saya jadi terhibur ini. Ternyata sharing saya menguatkan Ibu Titi, dan hari ini Ibu Titi yang menguatkan saya bahwa tugas leaders bukan hanya di mimbar, tetapi juga kita mengarahkan jemaat, membawa mereka kepada tujuan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya percaya kami semua bersyukur kepada Tuhan, melalui Miracle Institute ini, kita lintas CK, lintas rayon, lintas gereja, ini saatnya kolaborasi, ini saatnya unity. Kita belajar bersama-sama, tidak satu golongan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi saya bersyukur ini 2 ibu gembala yang dikuatkan dengan Miracle Institute. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dari teachers atau pengajar mereka dikuatkan, tapi melihat antusias saudara yang setiap antusias saudara yang setiap hari Jumat join. Saudara, saya aja diberkati dengan antusiasnya Pastor Aven. Bayangkan saudara, jam 5 pagi itu jam 4 udah bangun, tas siapin. Wah, saya bilang kalau saya ngajar nggak lebih semangat dari Pastor Aven bin Pujian kan, jadi gimana gitu. Jadi kita sama-sama di sini, ini satu cohort ya. Biasanya itu Amerika bilang satu cohort, satu generasi, satu perjalanan ya, perjalanan next level, saling menguatkan, saling berbagi, saling menyemangati, dan kita akan menuai bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibu Titi terus semangat meninggalkan Jakarta ke Nias, apa yang Ibu dan Bapak tuai, saya percaya karena sudah menabur dan akan terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Nias Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ibu Veronica yang ketiga akan menyampaikan kesaksian singkat, padat, jelas, dan urapan. Mohon dibantu co-host untuk spotlight Ibu Veronica. Silakan Ibu Vero. Shalom semuanya, shalom Bu Indri, Pak Tim, Pak Beni, Pastor Lia, semuanya. Terima kasih untuk malam ini, saya diberi kesempatan untuk memberi kesaksian sedikit. Saya bersyukur dapat mengikuti kelas leadership Victorious Warriors ini, dan dari sini saya mengenal juga penyembahan fajar, di mana saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tiap pagi bangun jam 4 pagi untuk datang kepada Tuhan bersama APT yang dipimpin Bu Indri, Pak Tim ini. Dan selama mengikuti pelajaran ini, saya banyak belajar untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, juga mengalami pemulihan hati, proses di mana yang pernah diceritakan Pak Beni Sokawan ya, di mana kita dibentuk di situ, itu luar biasa bagi saya. Demikian sedikit sharingan dari saya. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Indri, Pak Tim, Pastor Joseph, juga Pak Beni, Bu Lia atas pengajarannya selama ini yang luar biasa. Tuhan berkati lebih dahsyat lagi. Amin.
Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. 3 orang sudah sebutkan bahwa melalui Miracle Institute, terutama sharing dari Bu Indri, kita semakin baik lagi di dalam personal devotion, ya, di dalam keintiman pribadi. Saya masih ingat Pastor Joseph sampaikan, kalau mami saya khotbah ngajar, ini PhD, bukan PhD-nya, pakarnya di personal devotion. Saya kasih judul mungkin PhD-nya Bu Indri ini di personal devotion. Wah, luar biasa. Bu Indri di Princeton University itu ada khusus kelas PhD untuk membahas ini, personal devotion, Bapak Ibu Saudara. Namanya tapi agak keren, yaitu namanya spiritual formation. Mereka diajar sampai dapat PhD untuk mengajar para leaders-leaders di Amerika supaya mereka dipakai Tuhan efektif, harus mulai dari personal devotion. Nggak mungkin, saudara. Saya maaf, saya ngomong, saya nggak ngajar. Nggak mungkin dan nggak mungkin seorang itu dipakai leader, dipakai efektif luar biasa kalau nggak punya personal devotion. Keintiman hubungan pribadi dengan Tuhan itu adalah awal dari segalanya. Dan saya bersyukur di MI ini itu adalah kelas pertama, itu adalah basic. Jadi kita membangun rumah, kita bangun basicnya dulu, pondasinya yaitu apa? Personal devotion. Kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim, saya percaya Tuhan akan membuat kita berbuah-buah dan menuai jiwa-jiwa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. By the way, bagaimana personal devotion, saudara? Semua komplit, nggak ada yang bolong-bolong. Yang doing well, yang oke, angkat jempolnya. Amin. Yang bolong-bolong masih diampuni. Minggu depan setelah pedalet nggak ada yang bolong-bolong. Oh, nggak usah minggu depan, mulai besok nggak ada yang bolong lagi. Haleluya. Tepuk tangan dong. Semangat. Haleluya. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, Ibu Tami. Mari Ibu Tami boleh sharing kesaksian singkat, padat, jelas, dan urapan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak. Sebetulnya tadi sudah dirangkum semuanya ya oleh Bu Deliana, Bu Titi. Saya sangat diberkati juga apa yang sudah disampaikan, disaksikan oleh Ibu Deliana dan Bu Titi ya. Saya hanya men-stretching beberapa hal. Memang dalam pelajaran ini saya sangat diberkati ya, mulai dari level 1 sampai dengan level 3 ini nggak terasa ternyata sudah sampai level 3 ya, kita nggak terasa ya. Memang awalnya sepertinya ini mengalir seperti biasa ya, tapi ternyata begitu kesini ini menambah spiritual journey saya, semakin ternyata benar-benar semakin mengerti dan semakin meningkat gitu ya. Semoga terus meningkat gitu di sini, karena beberapa hal yang benar-benar membukakan mata saya, ternyata bagaimana kita untuk mengalami masuk ke dalam karakter Kristus itu adalah kita harus benar-benar mengosongkan diri kita gitu, Jadi apa yang selama ini sepertinya kita sok tahu gitu ya, kita kan kadang-kadang sebagai manusia itu sok tahu, sepertinya waduh ngerti lah aku lah, udah apa yang dikhotbahkan tuh waduh gue udah ngerti gitu, apa yang diajarkan seolah kita udah ngerti gitu, tapi begitu ada pelajaran ini kita semakin bagaimana kita harus mengasah karakter kita untuk kita bisa karakter kita menjadi seperti Kristus itu ya. Nah, terutama di dalam tadi personal devotion itu memang saya semakin mengerti bagaimana kita membuat suatu pengertian, pemahaman tentang firman Tuhan yang kita baca ya gitu, karena kita aduh apa sih ini maksudnya, apalagi kita sekarang sampai ke Kidung Agung ya. Kidung Agung kita dengar aduh apa ya maksudnya, kok kenapa seperti ini, rayuan-rayuan gini gitu ya. Nah, kita memahami itu seperti apa gitu, masih sulit gitu ya. Tetapi kita memang benar seperti yang Bu Indri katakan, bahwa kalau rema itu adalah bagaimana kita membaca firman Tuhan itu, dan kemudian itu menjadikan kita seperti, kalau saya sendiri ya, merinding terus perutnya agak
agak mual-mual, terus saya pengen nangis gitu. Nah, itu yang benar-benar menjadi rema. Oh, itu memang itu rema ya, memang benar akhirnya seperti itu gitu yang diambil gitu, seperti itu. Dan kemudian juga untuk apa namanya, dalam pelayanan ini tadi ya, kita mengosongkan diri itu artinya saya udah nggak mempedulikan lah apapun yang saya laksanakan, kalau itu untuk Tuhan, saya nggak peduli orang mau ngomong apa gitu ya, mau merendahkan saya atau orang mau apa namanya, mau tidak peduli sama saya nggak akan pedulikan, karena saya fokusnya sekarang adalah untuk Tuhan. Nah, seperti itu gitu. Itu apa namanya, membentuk saya seperti itu gitu. Jadi kita semakin memperkuat karakter hidup saya untuk bisa saya benar-benar fokus terhadap apa namanya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Saya kira itu aja Pak Beni. Terima kasih banyak. Terima kasih atas bimbingannya Bu Indri, Pak Tim, Pak Beni, Pastor Lia juga. Saya sangat diberkati apa yang sudah apa namanya diberikan dalam pelajaran Miracle Institute ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bu, kita percaya kita hari-hari ini harus belajar untuk fokus, Bapak Ibu Saudara. Di luar sana banyak distraction, di luar sana banyak temptation, di luar sana banyak pintu-pintu yang dibukakan. Tapi ingat, bukan semua pintu yang baik itu yang dari Tuhan. Kita harus waiting upon the Lord, untuk menanti-nantikan yang dari mana, pintu yang daripada Tuhan. Saya percaya Miracle Institute ini ada supaya kita mengerti panggilan kita mengerti di mana Tuhan panggil kita. Saya minta izin Bu, sharing 1 menit saja. Haleluya. Nah, saya kemarin dapat inspirasi, ini ada gedung saudara-saudara di mana? Di Semarang, namanya Lawang Sewu ya. Bayangkan, pintunya 1000. Lawangnya 1000. Yang mana yang benar, ya kan? Mana yang benar? Pintu mana harus masuk? 1000-nya masuk ke dalam. Saya percaya waktu kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan inspirasi, tuntunan Tuhan. Mana pintu yang terbaik yang dari Tuhan. Sebab we believe that God's idea is always good for us, but God's idea is not always God's idea. Ya, jangan terburu-buru, jangan gerusah-gerusu, sebab yang baik belum tentu yang benar. Saya percaya melalui Miracle Institute ini kita diasah, ditempa, supaya kita sampai kepada destininya Tuhan, panggilan Tuhan yang sempurna. Sedikit intermezzo, saya pernah baca iklan ini, diterima pekerjaan, ya, lamaran pekerjaan gaji 100 juta sebulan di Semarang. Kerjanya gampang, cuma nutup sama buka pintu, saudara-saudara. Tetapi kerjanya di gedung Lawang Sewu. Mulainya jam 7 malam, buka pintu, nutup pintu. Saudara, ada orang ambil kerjaan, betul. Begitu jam 7 malam dia mulai nutupin pintu. Selesainya jam 7 pagi. Begitu jam 7 pagi waktunya, buka pintu lagi, lanjut kerjanya, buka pintu sampai jam 7 malam. Jam 7 malam waktunya apa? Nutup pintu. Akhirnya dia pingsan, tidak kuat, saudara-saudara. Karena pintunya terlalu banyak. Jangan takut, jangan khawatir, confused, karena banyak pintu yang tersedia di depan kita. Kita menantikan Tuhan, belajar di Miracle Institute, sehingga kita ngerti pelayanan kita, dan kita akan mengenapi rencana Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Silakan Pastor Tim dan Bu Indri. Tuhan Yesus memberkati. Baik, thank you Pastor Benny. Puji Tuhan, thank you Bapak Ibu yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Kami jujur sebagai pengajar sangat bersukacita, saudara ya, karena bisa mendengar kesaksian-kesaksian yang nyata dalam buah kehidupan saudara dan pelayanan yang ada. Ditunggu untuk yang lain ya, saudara. Begitu mau wisuda udah langsung aja, saya mau bersaksi gitu, saudara ya. Jadi nggak usah ditanya-tanyain gitu ya, langsung aja, nggak apa-apa gitu, saudara. Ya, kenapa? Karena waktu kita bersaksi, maka nama Tuhan dipermuliakan, kedua iman kita dibangkitkan, iman teman-teman kita dibangkitkan, dan buah yang dihasilkan itu tetap. Katakan amin.
ya. Nah, saya akan wrapping sedikit aja untuk kelas leadership ini. Saudara, dari level 1, 2, 2 dan 3 ya, 3 level ini adalah satu level fondasi yang membuat saudara dari punya hubungan dengan Tuhan, menangkap panggilan, ya, saudara dipulihkan, saudara diperlengkapi, dan kemudian nanti di level yang keempat setelah Rosh Hashanah, jadi minggu depan kita akan ada perayaan pergantian tahun Ibrani, saudara ya, Rosh Hashanah. Tidak mulai jam 7 WIB, kita mulai jam 8.30 WIB, ya, 20.30 WIB. Kenapa? Karena nanti akan sampai di pergantian tahun, detik-detik pergantian tahun waktu Israel, ya, beda 4 jam dengan Jakarta. Nah, singkat cerita adalah nanti setelah Rosh Hashanah kita akan masuk di level yang keempat. Ya, saudara mungkin berkata gini, aduh Bu, saya baru join di level 3. Ada teman saya nanti yang belum join sama sekali level 1 dan 2, 3. Boleh nggak langsung di level 4? Nggak apa-apa saudara, wis pokoknya belajar aja. Nanti dibuka lagi angkatan kedua, baru saudara lihat, oh iya saya belum nih di level 1. Ya buru-buru ikut gitu saudara ya. Pokoknya kita jalan dulu aja gitu ya. Nah nanti di level keempat akan ada banyak hal-hal yang sifatnya lebih kepada kompetensi dan juga skill yang akan dikembangkan supaya apa, kita menjadi pemimpin-pemimpin yang cakap, ya, bukan hanya punya karakter yang excellent, tapi kita juga cakap, punya kompetensi, ya, dan yang pasti harus punya komitmen yang terus kuat di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ini saja yang dari pesan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya sudah membuat kurikulumnya oleh anugerah Tuhan, udah di-sharekan juga ke beberapa pemimpin-pemimpin yang ada. Kita akan selesai di minggu kedua minggu kedua Desember ya. Lalu nanti kita akan Natal dulu, break, nanti di awal Januari kita nanti akan start lagi ya. Ini sampai level berapa Bu? Ya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali saudara ya. Pokoknya kita gak usah pikirin ada di level berapa. Ada kesempatan belajar, kita belajar. Saudara praktek di pelayanan, saudara diperlengkapi, saudara aplikasikan ya di pelayanan-pelayanan saudara yang ada. Saya percaya semua pelayanan-pelayanan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang dahsyat. Entah itu di keluarga besar kita, ya di gereja lokal, di komsel mungkin ya, di bisnis pekerjaan saudara bisa berkarya dengan luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita buka mute, kita berbahasa roh sama-sama. Korama shekera baguria rabora bakaya rala. Kaya rabaya shanda ya rabaya 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 bakaya shekera la rabaya 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 sekala baya la 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 papa 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 karaba papa kaya la la ya la baya la baya la baya kaya rabaya 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 kaya shikara rabaya 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 sikara rabaya 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 shikara bakaya rabaya shanda ya rabaya rabaya sekera rabaya 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 rabaya
Takaya shanda karabaya rabaya rabaya raba ikataya rabakana ya siki karalala baya labaya bakana ya sikara bakaya sanda ya laba kaya laba kaya shanda takaya raba kaya shanda irikala baya shanda kaya rabaya 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 raba sikara bakaya rabaya rabaya raba kaya laba kaya shanda kaya rararaba rita kaya laba ya shanda kalabaya laba Kira rapa shanda rapa kara rapa pa. Kira rapa shanda rapa kara rapa. Kira rapa shanda rapa kara rapa. Sebelum kami diwisuda untuk kesekian kalinya, biarlah setiap sertifikat kelulusan ini kami simpan dan nanti akan dimartikulasi, dipersamakan dengan program S1, S2 kami untuk bersama dengan beberapa STT, dan kami bersyukur kami akan masuk pada konklusi yang dari hikmat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan sebuah tantangan. Leader itu harus melahirkan leader. Jadi domba beranak domba, gembala beranak gembala. Asal Anda tahu, minimal oleh anugerah Tuhan, setiap bulan kami melahirkan satu gembala, minimal. Kadang karena sinode ada beberapa, memang ada yang dimentor, dilahirkan, di briefing. Nah, kita yang ada di sini sekarang jangan salah mengerti, wah ini Miracle Institute mau tambah banyak anggota. Enggak. Kita kan sedang berlomba, begitu kita rapture tuh, Sabas hambaku yang baik. Ya. Jadi mungkin Anda teringat teman lama, teman sekolah, teman kuliah. Saya kuliah dulu Fakultas Psikologika, Fakultas Arsitekka, coba dikontak. Teman SMA, teman SMP, teman SD, kalau perlu teman PAUD dulu. Siapa ya? Ya. Mau seiman, enggak seiman, pokoknya dia ada kehausan. Coba Anda mungkin enggak bisa diajak di penyembahan fajar jam 4. Itu memang orang pilihan, tapi minimal diajak Miracle Institute ini menolong. Coba Anda mulai mendoakan. Ya. Itu yang pertama, ini tantangan. Asal Anda tahu, saya juga hari-hari masih terus melahirkan, siapa lagi ya Tuhan. Kadang ketemu di mana aja ngobrol. Saya baru saja tadi siang pelayanan di Universitas Pertahanan. Beberapa kolonel yang mau pensiun bilang sama saya, Pak, apakah bisa dibimbing untuk saya setelah pensiun dari tentara saya melayani? Wah, siap banget. Saya tanya, Bapak ngajar apa sekarang? Saya ngajar strategi perang. Mata kuliahnya strategi perang, saudara. Tetapi begitu dia pensiun, selesai, langsung siap melayani. Tadi saya sampaikan, kalian di Universitas Pertahanan ini bukan sebagai jemaat biasa. Tidak ada jemaat biasa atau pendeta luar biasa. Nggak ada di sini ya. Mohon maaf sekali. Di Alkitab tidak ada kata pendeta, nggak ada. Anda jangan bolak-balik berkata, saya kan bukan pendeta, gitu ya. Di Alkitab yang ada hamba Tuhan atau hamba setan. Coba, yang hamba setan angkat tangan, kagak ada. Yang hamba Tuhan lambaikan tangan,
Anda hamba Tuhan di profesimu masing-masing. Yang dokter, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, insinyur, pendoa, semua. Nah, Anda mulai mengandung satu jiwa. Nah, Pastor Benny udah mengajar tentang leadership, bagaimana membangun tim, seperti Yesus bangun tim. Tidak ada super pastor, yang ada super tim. Timnya bukan Timotius ya, super team. Nggak boleh sendirian. Nah, Pastor Ria mengajarkan discipleship-nya bagaimana, merekrutnya. Nah, Pastor Indri, Pastor Joseph, sekarang kita masuk kepada aplikasi. Ini hanya ada beberapa menit. Tapi saya diingatkan, saudara, bahwa setiap saya dan saudara tidak boleh jalan di tempat. Sekarang semua serba terbuka, transparan. Anda harus berani melangkah. Sebagai leader, mempraktekkan ilmu yang Anda dapat. Saya beri contoh saja biar sederhana ya. Paulus ngomong sama Timotius begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini kondisi yang luar biasa. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang lain yang dapat dipercayai. Saya dan saudara harus mengerti bahwa hari ini saya dan saudara, sadar atau tidak, Anda harus mempraktekkan leadership Anda. Leadership yang bagaimana, Pak Tim? Saya ini orang biasa. Semua kita ini orang biasa. Kalau Anda setengah dewa tambah bahaya. Kita semua orang biasa. Dan apa yang menarik, karena kita orang biasa, maka saya dan saudara harus siap. Untuk apa? Mengalami yang namanya mempraktekkan dengan berani. Berani yang bagaimana ya? Misalnya Anda diajari untuk bangun tim. Ya mulai buat timnya. Ingat, tidak ada tim yang tiba-tiba muncul. Saya bacakan ya, biar Anda lebih enak ya. Saya share. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata begini. Apa yang telah kamu dengar, kita udah dengar kan? Leadership 1, 2, 3, mau masuk 4. Apa yang telah kamu dengar dari aku di depan banyak saksi. Ini Paulus ngomong sama Timotius nih. Apa yang telah kamu dengar, Timotius, daripada aku, Paulus, di depan banyak saksi. Ini ada saksinya berapa? 90 lebih orang. Jadi praktek. Prakteknya gimana? Percayakan itu kepada orang-orang yang setia atau yang cakap mengajar orang lain. Berarti di sini Anda tahu urutannya, mendengar lalu mempraktekkan. Contoh sederhana, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, tapi nggak gampang loh Pak. Sepertinya yang saya lihat itu hari-hari ini kok tembok terus. Udah pintu tergembok,
Sebagai pemimpin kalau ketemu pintu yang tergebok ini gimana Pak? Ada doa untuk membuka pintu rezeki, pintu berkat yang tertutup. Mau berapa banyak pintu tutup, tidak masalah asal Anda punya kuncinya. Karena itu saya closing dengan satu ayat ini lalu selesai. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila ia menutup, tidak bisa ada yang membuka. Jadi Anda mau ketemu pintu tutup, tidak masalah. So ada kuncinya. Amin. Ada banyak hamba Tuhan menubuatkan seseorang lain dengan bagi kunci, kasih kunci. Ada gambar kunci beneran, bahkan kunci pintu gerbang Yerusalem. Mungkin kuncinya kunci duplikat kali ya. Kan pintu asli nempel di sana. Ya. Sekarang pastikan kunci leadership yang Anda dengar adalah Anda belajar praktek, learning by doing. Learning by doing. Terus, Pak kalau salah gimana? Belajar lagi. Keliru, belajar lagi. Dan dalam amanat agung Yesus berkata begini, karena itu pergilah, praktekkanlah leadership yang kau terima. Waduh Pak, nggak ada orang yang mau sama saya. Bagus, Anda terus saja rendah hati, perhatikan orang, membagi hidup. Ya, saya sering lagi acara MD, sinode, saya diam di tempatnya orang datang. Pak Tim, saya kok rindu begini-begini, saya doakan dia, perhatiin dia. Ya, kemarin saya ketemu satu kolonel, saudara. Saya bilang, apa kerinduan kamu? Akhirnya saya tahu Pak, ujungnya juga saya mau mempraktekkan ilmu yang saya pakai untuk pelayanan. Keren banget. Hari ini saya dan saudara dengan mempraktekkan Anda sedang menerima kunci-kunci untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga Anda semakin semangat. Yes! Jumat depan pergantian tahun, Ibrani menuju Pedalet meninggalkan Pegimel. Saya dan saudara semangat belajar untuk leadership keempat. Bahkan membawa orang. Dan yang jangan takut terakhir, Roh Kudus akan urapi saudara. Kata Yesus begini, ketahuilah kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi Yesus ada di mana? Yesus menyertai sewaktu kita mempraktekkan pengajaran leadership itu. Mari kita buka tangan kita. Kita bahasa roh sama-sama. Kurarapa pasyandara pakararapa. Baya shanda ya raba ya raba ya sheke raba papa 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 kaya shanda takaya raba baya raba kaya si haraba kaya raba hanaba kaya si raba kaya raba baya lawa ya lawa ya lawa ya lawa ya shanda ya raba ya laba ya sheke raba kaya sanda koraba kaya sanda hata kaya raba kaya sekira raba baba kana haraba haraba ya raba hata kaya sanda karabako ya lata kaya seki ya laba kana haraba kaya shande bakala ya laba ko ya sikala ya laba bakala ya laba ya sheke raba kana ya sanda ya raba itaka baka ya sheke karada laba ya raba kana ya sanda kala ya raba kana sekala ya Bapak Ibu, kita akan nanti cari Alkitab masing-masing di rumah masing-masing, Alkitab buku. Tapi saya masih minta contoh praktis Pastor Benny. Setiap kita akan learning by doing, berjalan sambil belajar. Sekarang Pastor Benny enak karena udah ada gedung gereja tetap, ibadah bahkan lebih dari 1 kali, pengerja udah banyak.
Dulu waktu masih belum punya gedung, pernah sewa di tempat senam yang saya datang waktu itu. Yang datang cuma 11 orang, dari kolekta aja untuk bayar sewa nggak cukup. Itu bagaimana yang membuat festival ini bertahan. Jujur pernah mau goyang nggak gitu loh. Ngerekrut orang di Amerika tuh orang bilang gini, saya ke Amerika bukan mau melayani Pak Beni, saya itu mau kerja, cari dolar gitu kan. Saya harus me time, saya udah kerja di pabrik 12 jam sehari. Nah, cara ngerekrutnya gimana? Pernah nggak ditolak, lalu Pak berjuang dan menang? Silakan. Saya percaya leadership itu tentunya bukan lahir leadership yang solid, bukan lahir dari semalam, seminggu, atau sebulan ya. Ya, jangan berpikir seperti itu, tetapi proses. Yang penting kita setia saja sama prosesnya Tuhan, karena Dia Tuhan yang setia. Saya percaya satu demi satu Tuhan selalu setia di dalam hidup kita. Ia akan memberikan pertambahan, promosi, next level bersama dengan Tuhan. Jadi waktu Tuhan memproses kita, mengajar kita, maka kita harus taat dan setia. Nah, jujur kalau mau mundur sih enggak ya Pak Tim, tapi ya jengkel, kok enggak nambah-nambah ya Tuhan, kok gini terus ya Tuhan gitu. Saya kadang kalau udah frustrasi doanya pakai bahasa Jawa, mau piye meneh Tuhan, ngapain lagi Tuhan gitu ya. Semua udah dikerjakan. Nah, jadi saudara saya betul seperti yang Pak Tim dulu tadi sampaikan, tahun 2006 bulan Mei saya sampai di Philadelphia. Kita mulai dari sedikit kecil ya, ibadah 9 orang. Pertama saya main keyboard, saya mimpin pujian, saya khotbah, saya doa berkat, saya ngangkat rawonnya, saya yang jemputi jemaat, semua pokoknya dilakukan deh, pokoknya gitu ya. Selalu gitu ya. Nah, kemudian bertumbuh, ada prosesnya Bapak Ibu Saudara. Kemudian sewa gedung yang lebih besar lagi, ya beli kursi. Kita nggak punya duit banyak, saudara. Kursinya pertama cuma 25. Jadi kalau saya sudah dapat persembahan, saya beli kursi lagi 5 biji. Minggu depannya lagi saya beli kursi 10 biji gitu ya, saudara. Akhirnya setelah hampir setengah tahun, ya kursinya komplit 120 kursi waktu itu setelah tahun yang kedua. Terus saya tanya, lah ini terus siapa yang duduk? kan apa jemaatnya baru 30-40 kok beli 120 kursi. Oleh kemurahan Tuhan, begitu Natal penuh, begitu ulang tahun gereja penuh gitu ya saudara. Kemudian di kick out juga nggak bisa, ini ada yang mau sewa panjang 5 tahun, kamu sewanya kan per bulan atau per tahun, nggak bisa, kita mau secure yang panjang. Akhirnya kita dikasih notice harus pergi, enggak tahunya itulah tanda dari Tuhan untuk kita bukan sewa tapi beli gedung. Wah, akhirnya kita beli gedung oleh karena kemurahan Tuhan. Begitu dapat gedung, kan Pak Tim bilang jangan sampai gedung ini nganggur. Akhirnya kita buka saudara ibadah sore. Nah, waktu buka ibadah sore banyak orang berkata, bahkan beberapa elder, kasihan ya Pak Beni, udah ibadah pagi capek, sore capek, buka yang datang 18, 12. Lah ini ngapain kok capek gitu ya? Ngapain ini nyapek-nyapek aja gitu ya? Saya sama istri ngomong, kita nggak mau jadi pendeta yang males. Masa pagi ibadah terus siangnya ngorok, jalan-jalan. Ya enggak kan? Udah punya gedung sendiri ya dibuka. Yang kalaupun datang 5 orang kita nggak rugi apa-apa kok. Daripada kita jalan-jalan nge-mall nggak jelas, ya kita layani jiwa-jiwa. Saya jemputin, saya anterin, dan saya tuh saat waktu pandemik gitu ya, kita harus online banyak. Udahlah Pak, ditutup aja lah, ditutup saja. Nah, puji Tuhan saya punya mentor yang luar biasa, Pak Tim bilang begini, sekali kamu tutup ibadah, untuk memulai akan sulit lagi. Yang sudah ada jangan ditiadakan. Kalau sampai ditiadakan untuk memulai sulit. Saya masih ingat itu nasihatnya. Saya terus jalan, kami terus jalan.
Tiba-tiba saya nggak tahu, saudara. Di hari Minggu sore itu tiba-tiba yang datang 60, tiba-tiba datang 70. Bahkan sekarang banyak orang ngomong, waduh, ibadah sore udah mulai ramai ya, kayak ibadah pagi. Nah, saudara-saudara, ibadah Minggu sore udah oke. Nah, di sini juga ada Grace Youth Pastor kita. Saya bilang, ayo kita buka ibadah Sabtu, kita youth. Karena ada second generation ya yang nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka lahirnya di sini sama papa mamanya ngomong bahasa Indonesia, tapi mereka ngomongin bahasa Inggris. Kita buka lagi ibadah Sabtu, kita ngerintis Bapak Ibu Saudara. Kadang 20, kadang 18, kadang ya bisa 30. Jadi ngerintis lagi. Ya, kita cool juga dari cuma 1 oleh kemurahan Tuhan sekarang punya 5 cool. Ya kita mulai Selasa kita buka, Jumat. Jadi Bapak Ibu Saudara step by step. Nggak ada ceritanya langsung cepet gitu ya. Penuh tetesan air mata. Udah saat timba-timba tetesan air mata saudara. Dikhianati, digosipin, makanan sehari-hari saudara. Yang marah, yang nggak suka. Udah kita nolong 1000 kali, mie sekali aja dihajar habis. Udah makanan tiap hari. Kita belajar sebagai leader, we are not serving people, we are serving God. Kita melayani Tuhan. Jangan baper, saudara, kalau kita put pengharapan kepada manusia. Aduh, kecewa, saudara. Maaf, ini berapa kali bang bisnis orang kaya. Pak, nanti kita sumbang ya. Pak, nanti kita kasih persembahan. Saya ngomong, dari Tuhan aja. Bablas tak tunggu ya sampai sekarang nggak muncul-muncul. Jadi begitu kita taruh pengharapan kita di manusia, fokus kita tadi distraction ya kepada manusia, kita akan kecewa, kita akan gagal. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Manusia punya banyak background, punya banyak kehidupan, mereka mungkin lagi nggak baik dengan keluarga atau ekonomi dan sebagainya. Makanya kita fokus sama Tuhan. Bukan berarti juga kita nggak mau listen. Kita ada leaders, kita ada elders, kita ada tim, kita listening well sama leaders kita, tim kita, dan kita sepakat. Intinya terus jaga hati, terus semangat, terus melayani, dan saya bersyukur karena kemurahan Tuhan dari tahun 95 saya tetap dimentor oleh Pak Tim dan sampai sekarang hampir 30 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi a good leader is a good follower. Ya, pastikan saudara punya leader yang mementor, mendoakan Anda. Submit saudara. Kalau saudara mulai nanduk, ingat, saudara akan ditanduk sama Bapak Saudara. Kalau saudara left Zoom, katanya Pak Tim di tengah, saya percaya saudara bikin Zoom nggak akan sukses. Karena apa? Anda ikut Zoom aja left terus sama pemimpin saudara. Saudara mau ngikut bikin Zoom, ya. Jadi apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi maaf ini saya ngomong terakhir nih jujur. Kalau Pak Tim atau Bu Indri perintahkan sesuatu atau saya sama istri pokoknya harus siap ya, artinya siap Bu. Nanti perkara sulit pokoknya pasti kita carikan jalan. Tadi saya percaya Bu Indri kita nego Ibu, gak bisanya begini. Oh, saya harus nganterin Jaslyn begini Bu. Oh, masuknya terakhir. Oh, masuknya di depan. Pokoknya siap dulu, jalan dulu, nanti we figure out later. Artinya sebagai tim kita kolaborasi, submit, tunduk, didoakan, dimentor untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian Pak Tim. Thank you, Pastor Benny.